Tahun 10 Masehi, sebuah legion Roma runtuh akibat dikalahkan oleh suku barbarian. Suku Serusci yang dipimpin oleh Ari akan menyatukan suku-suku demi memperkuat persatuan mereka, yaitu bangsa barbarian, untuk menahan serangan Roma di masa yang akan datang. Terlebih bahwa Roma tidak tinggal diam atas penghinaan suku barbarian yang menghabisi legionnya. Akan ada pertarungan sengit yang menjadi bagian dari kisah film ini. Dan selamat menyaksikan. Nur die Merser, Langobarden und Cherusca zusammenzubringen. Pagos quosrube, tu nostras res iuneneremus, nocte ac nobis seguendum estequa. Sebagai awal film, terlihatlah pasukan Roma sedang berjalan menyusuri hutan. Mereka sedang menuju suku barbarian yang semakin jauh ke pedalaman hutan. Tiba-tiba di perjalanan, mereka menemukan seorang wanita yang terkapar. Setelah mereka mendekati wanita itu, mereka diserang oleh pasukan barbar. Ternyata itu hanya jebakan para barbarian untuk menghabisi mereka. Perencanaan yang terstruktur itu melicinkan misi barbarian. Mereka pun mengumpulkan harta rampasan dan kembali ke desa membangun peradaban baru dan membangun kehidupan yang layak dan jauh dari bayang-bayang Romawi. Sementara di Roma, terlihat para petinggi mereka yang merencanakan serangan terhadap suku barbar. Di sana ada Tiberius yang merupakan calon kaisar selanjutnya. Arminio quoque, copacto ipse sit veriturs. Talia ultra patinum possumus. Dan ayahnya di sampingnya. Tiberius menghendaki agar serangan disegerakan, tetapi ayahnya memiliki rencana lain, yaitu meminta bantuan dari negara koloni untuk menyerbu barbarian dengan serangan penuh. Ostenne petito dum reliqua legiones adenunt. Tu proximus Caesar futurus esse. Roma est strenuorum ducum maxima copias. O habito Caesaris iam cogita. Di Serusci, Ari menyadari kalau serangan Roma bisa saja datang cepat atau lambat. Untuk itu dia selalu siaga dan mengumpulkan persiapan. Dia bahkan kerap mengumpulkan kepala suku lain untuk tetap siaga. Mereka bermusyawarah soal langkah mereka selanjutnya. Tetapi jumlah pasukan mereka sangat kecil dibandingkan Roma. Mereka harus mengumpulkan pasukan yang lebih banyak, sehingga mereka berniat untuk membujuk Marbut untuk bekerja sama. Marbut adalah kepala suku di bagian barat, tetapi Marbut dikenal sebagai partner Roma yang setia. Zusammen kommen wir vielleicht auf 8000. Das ist nicht. Wir sind zu wenig Mann, um gegen Tiberius Legion zu bestehen. Nur die Merser, Langobarden und Cherusca zusammenzubringen. Die Katten, die Bataver. Wir stehen alle zusammen. Nicht reichen, Alderich. Marbot. Die Markomann. Er wird uns nicht beistehen. Er hat 70.000 Mann. Und das kann ja nur heißen, wir brauchen Marbots Armee. Tetapi apapun itu, semua peluang dan kesempatan harus dicoba. Ari pun berencana menemui Marbut hingga suatu hari. Tallo pun pergi menemui Marbut untuk membawa pesan. Heinrich Ari, Sohn des Segimer. Talio, vom Stamm der Cherusca. Ich nehme die Einladung an. Weg, Ari. Marbut menerima undangan Ari dan pergilah mereka. Tidak mudah untuk mempengaruhi Marbut. Dia dikenal licik dan sudah lama berteman dengan Roma. Istrinya juga materi sehingga lebih suka mengambil aman dan memandang suku Serusci dengan pandangan sebelah mata karena melihat suku Serusci miskin. Pertemuan Marbut dan Ari belum menuai kesepakatan. Marbut akan memikirkan jawaban Ari meski dengan kemungkinan setuju yang sangat kecil. Seit wann interessieren uns die anderen Stämme? Usnella, die Cheruskerin. Lange ist es her, Ari. Meine Frau Oderike, Tochter des Lyschabtiers hier. Du willst doch was von mir. Aber zusammen können wir sie aufhalten. Wird Gründe nennen, warum ich mich nicht mit den Römern anlegen will. Nur kein Ärger mehr. Ich werde ernsthaft darüber nachdenken. Sementara di saat bersamaan di Roma, seorang prajurit bernama Flavus datang menemui perkemahan yang kini memiliki misi untuk melawan bangsa barbar. Flavus menemui petinggi legion itu untuk menawarkan dirinya bergabung dalam misi.
dan bahwa Flavus optimis bisa melawan Ari. Akan tetapi Flavus dipandang sebelah mata oleh petinggi legion itu karena reputasi Varus yang dahulu kalah telak oleh bangsa barbar pada perang sebelumnya. Sementara Flavus sendiri adalah anak angkat dari Varus yang telah kalah perang. Terutama Tiberius yang sangat membenci Flavus. Tiberius yang merupakan putra dari petinggi legion yang sekarang dalam misinya berkampanye untuk menjadi kaisar di masa depan. Felix VI. Habe Kaiser. Si prefecto Aue Kaiser. Jauh di dalam hutan sana, di kediamannya, Marbut mendapatkan informasi kalau mereka kedatangan tamu dari Roma. Ternyata dia adalah Flavus, sang putra Varus. Belum tahu apa maksud dan tujuan Flavus datang. Fürst der Markomannen. Offizier Flavus. Flavus Quintilius Varus. Sementara di saat bersamaan, seorang peramal dari suku Serusci mendapat tanda kalau mereka akan mengalami kehancuran. Roma akan memerangi dan menghabisi mereka. Tanda dari dewa yang juga dirasakan Ari di malam yang bersamaan. Mereka pun bangun dan bergegas. Tusnelda memerintahkan ayah dan ibunya yang masih dikucilkan akibat pengkhianatannya. Tusnelda meminta mereka untuk mengajak Hadgan yang juga memiliki cukup prajurit untuk ikut menghadiri musyawarah besar. Karena sekecil apapun jumlah mereka semua harus dikumpulkan. Warum sollten wir euch helfen? Natürlich. Wir brauchen eure Vermittlung mit Reik Hadgan. Rom wird bald angreifen und wir müssen die Stämme vereinigen. Helft uns bei Hadgan. Dan ketika malam tiba, musyawarah itu pun berlangsung. Dihadiri oleh semua kepala suku. Para kepala suku pun menancapkan pedangnya sebelum memasuki lingkaran musyawarah. Sebuah ritual yang harus dilakukan sebelum memasuki tempat musyawarah. Suasana sebenarnya dipenuhi ketegangan, di mana setiap kepala suku mungkin akan memiliki pandangan dan ideologinya sendiri. Ari pun dipercayakan untuk membuka musyawarah. Sebagai kepala suku yang dikenal, telah mempersatukan kekuatan bangsa barbar. Pidatonya juga disambut antusias oleh para hadirin. Ari menyampaikan soal perjuangannya yang telah mereka lalui, serta hasil yang sesuai harapan mereka, yaitu menaklukkan Roma di bawah pimpinan Varus atas kerjasama dan persatuan mereka. Tetapi Roma tidak sebatas legion itu. Roma lebih besar sehingga mereka harus bersiap untuk bertahan ketika serangan Roma datang di masa depan. Ari pun maju untuk meminta persetujuan setiap orang untuk mengamanahkan dirinya menjadi raja, tetapi pelan-pelan. Marbut maju. Marbut yang semua orang tahu kalau dirinya dikenal, kuat dan memiliki prajurit terbanyak dari mereka semua. Dia menyampaikan hal yang berbeda dengan hal yang disampaikan Ari. Bahasa yang mengajak semua orang justru untuk tidak melawan dan tunduk saja pada Roma dan berdamai. Marbut juga mengiming-imingi mereka kedamaian jika tidak memberontak, dan asalkan mereka semua memilih Marbut sebagai raja para suku. Marbut juga menambahkan kalau Ari menjadi raja mereka, maka Ari akan menawarkan perang yang tiada habisnya dan kematian. Tapi jika Marbut yang menjadi raja, dia akan menawarkan kedamaian dan berbisnis dengan Roma dengan hidup yang aman. Orang-orang kemudian termangu dan lambat laun mengangguk. Ari tanpa kata-kata dan musyawarah pun selesai. Zeiten haben sich geändert, Ari. Ich treibe Handel mit den Römern. Die Römer vertrauen mir. Wählt weise, meine Freunde. Wählt mich zu eurem König. Keesokan harinya di Roma, terlihat seorang anak yang dirundung dan dibuli oleh prajurit Roma. Seolah anak itu memiliki darah barbarian. Kita belum tahu siapa anak itu. Dan di saat bersamaan, Tusnelda ditemui sang peramal. Sang peramal menyuruh Tusnelda akan sebaiknya berhati-hati, karena masa-masa kelam akan menghampiri mereka. Sementara Ari, dia melihat Marbut masuk ke hutan. Ari pun mengikutinya, tetapi hal aneh mulai terjadi. Marbot! Tiba-tiba dari semak, seorang prajurit Roma muncul. Ternyata dia adalah Flavus.
Ternyata Flavus adalah adik kandung dari Ari. Di masa lalu, mereka diserahkan kepada Roma sebagai persembahan. Tetapi Flavus kini ingin membunuh kakaknya sendiri. Kebenciannya mulai terbentuk semenjak kakaknya berpihak pada barbarian. Akibat tindakan Ari, Flavus juga mendapatkan perlakuan tak enak di Roma. Flavus pun maju dengan amarah yang penuh. Tetapi Ari tentu saja lebih kuat. Ketika Flavus mulai terpojok, Marbut maju dan menghantam kepala Ari dengan batu. Ari pun pingsan dan film Barbarian Season 2 episode 1 pun selesai. Ari! Ari! Terlihatlah Tusnelda sedang mencari-cari Ari. Setelah beberapa saat, dia menemukan darah dan kuda Ari yang tertombak. Ari, wo bist du? Itu membuat dirinya kalau ada yang sengaja mencelakai Ari, dan kemungkinan paling besar pelakunya adalah Marbut. Tusnelda pun bergegas pulang dan menemui prajuritnya untuk menemui Marbut. Dan tak lama kemudian Tusnelda tiba. Ari ist verschwunden. Ist das sein Blut? Gefolgt. Es war eine Falle, ich bin sicher. Marbot! Marbot! Dengan wajah tak bersalah, Marbut membantah kalau dirinya pelakunya. Dia beralibi kalau ketika mereka sedang di hutan bersama Ari, tiba-tiba mereka diserang oleh orang yang tak dikenal. Alibi yang hanya menambah kemurkaan Tusnelda. Alasan yang tak bisa diterima ketika seorang kawan meninggalkan kawanannya yang lain saat butuh bantuan, bahkan membiarkannya mati. Du fliehst, wenn ein alter Freund in Bedrängnis kommt? Ich denke, du überschätzt mich. Wir sind noch lange nicht fertig. Sementara di saat bersamaan, Ari sudah tiba di Roma dengan diarak oleh para prajurit Romawi, disambut dengan umpatan sebagai pengkhianat yang berbalik melawan kerajaannya sendiri. Dia digiring masuk ke penjara, sementara adiknya, Flarus, bangga telah menuntaskan misinya, meski Panglima Roma tidak memberikan apresiasi lebih. Setelah itu Varus mengunjungi Ari dan mengumpatnya dengan kata-kata kebencian. Tetapi Ari yang menyayangi adiknya menghadapi itu dengan perasaan tenang dan bahkan mengajak adiknya untuk berpihak pada kaum barbarian yang merupakan tempat asal mereka. Ich bin dir nicht mal böse. Du denkst, ich hätte dich verraten. Glaubst du, deine Meinung interessiert mich? Du hast mich verraten. Stinkender Barbar, der seinen eigenen Vater ermordet hat. Varus. Unser Vater heißt Segimer. Ich bin ein dreckiger Barbar. Genau wie du. So sehr du deine Herkunft hast. Tetapi Flavus sangat membenci Ari dan kini mengabdikan dirinya sepenuhnya kepada Roma. Setelah Flavus meninggalkan Ari, dia pergi dan menemukan bahwa seorang bocah tengah mengintipnya. Sementara di luar pagar sana, Tusnelda dan beberapa kawannya sedang mengintai. Tetapi dia tidak melihat tanda-tanda kalau di dalam ada Ari. Ketika kawanannya yang lain mengajak Tusnelda untuk pulang, Tusnelda malah menolak dengan suara yang lantang, suara yang kemudian memancing kedatangan Roma. Tiba-tiba dari semak yang dekat dari mereka, prajurit Roma muncul dan menyerang mereka. Ari lebt! Mereka pun berlari dan bersembunyi. Dengan pengalaman tarung ala barbarian, mereka pun melawan. Mereka nyaris dihabisi karena kalah jumlah. Untungnya mereka membalik keadaan dan menghabisi prajurit Roma. Hingga prajurit terakhir ditanyai soal keberadaan Ari. Wurde Arminius in euer Lager gebracht? Hingga malam pun tiba. Tusnelda mendatangi ketua suku lain untuk meminta bantuan demi menyelamatkan Ari. Tetapi kepala suku menolak karena itu sama saja dengan misi bunuh diri. Mustahil menyelamatkan Ari di sarang prajurit Roma yang banyak. Bahkan para petarung Tusnelda sudah menyarankan Tusnelda untuk berhenti mencari Ari. Karena itu mustahil untuk menyelamatkannya. Tetapi bukan Tusnelda namanya kalau dia tidak ambisius dan percaya dirinya yang besar.
Das zweite abschätzen, ob du die... Tusnelda, wir haben überhaupt keine Chance. Sementara di malam yang sama, Tiberius mendatangi ayahnya dan mengungkapkan kalau dia tidak senang bahwa Flavus berhasil membawa Ari. Tapi ayahnya berjanji, apapun yang Flavus capai, Flavus tidak akan mendapatkan tempat yang baik di Roma seperti halnya Tiberius. Di bawah sana, Ari terikat oleh rantai di dalam jeruji. Di sana dia ditemani seorang bocah yang selama ini memperhatikannya. Ternyata anak itu adalah anak kandung Ari ketika dia masih sebagai panglima Roma dan sebelum bertemu Tusnelda. Anak itu menyampaikan kekesalannya kepada ayahnya karena kini dirinya mendapatkan perlakuan tidak baik dan kerap dicemooh oleh orang Roma karena ayahnya adalah seorang pengkhianat. Tetapi Ari menjelaskan kalau dia bukanlah pengkhianat, dia hanya kembali pada identitasnya yang sesungguhnya, bahwa Roma adalah kekaisaran jahat yang hanya menyiksa suku-suku. Tetapi kekecewaan anak itu sudah terlalu jauh sehingga dia pun berlalu. Ari hanya terdiam. Sementara Tusnelda tidak bisa tidur memikirkan suaminya. Hingga saat itu juga Tusnelda bergegas pergi. Dia pun tiba di gerbang perkemahan Roma, tetapi tidak mudah untuk melewati gerbang itu. Hingga Tusnelda pun diusir. Saat Tusnelda memikirkan cara lain untuk bisa masuk, dia melihat Marbut dari kejauhan. Berbeda dari orang barbar lain, Marbut justru disambut dengan sangat baik. Semua prajurit dan penjaga gerbang membiarkannya masuk dengan lapang. Tapi tak disangka, Tusnelda ikut menyelinap dan berhasil lolos. Tetapi sialnya, seseorang melihatnya hingga ditangkap. Tapi tiba-tiba, seseorang datang dan menyelamatkan Tusnelda. Ternyata orang itu adalah Volquin. Volquin yang akhirnya muncul setelah sekian lama tak diketahui rimbanya. Dengan alibi Volquin yang mengatakan kalau Tusnelda adalah orang gila. Dengan mengelabui prajurit, mereka pun berhasil selamat. Tetapi harus keluar meninggalkan kemah prajurit Roma dan Tusnelda pun lagi-lagi menjauh dari tujuannya. Sementara di dalam sana, kematian 7 orang prajurit yang dibunuh Tusnelda sebelumnya telah sampai. Tiberius pun panik dan mendesak ayahnya untuk menghabisi semua bangsa barbar dan melawan. Iquidem praecastris secundum flumen. Domine, optio sextus cum alis septem crudeli truncati. Sanctisti. Fiducretinamus. Namun pembicaraan mereka teralihkan oleh kedatangan Marbut. Marbut disambut dengan sangat baik. Ternyata maksud kedatangan Marbut adalah untuk meminta kekaisaran Roma memandatkan Marbut sebagai raja dari para suku barbarian. Apalagi karena Marbut kini seorang diri karena saingannya yaitu Ari telah dihabisi. Tentu saja kekaisaran Roma senang mendengar itu. Apalagi karena Marbut adalah kawan Roma yang setia dan melakukan apapun yang diinginkan Roma, memenuhi semua kebutuhan Roma. Tetapi tak sampai di situ, Marbut memberi syarat bahwa wilayah kekuasaannya harus diperluas ke Isir langsung atas nama kekaisaran Roma. Penawaran yang cukup mahal hingga negosiasi itu berlangsung cukup lama. Hingga Marbut disuruh untuk bermalam hingga kesepakatan dicapai. Prosperitate mit amicitiam populi Romani duxe. Kennt die Donau als unsere Grenze im Süden an. Ich wusste, ein Bündnis mit euch wird nicht zu überzeugen. Di dalam tenda, Marbut bertemu dengan Flavus, 2 orang yang menangkap Ari secara licik. Ternyata Marbut dan Flavus menjalin hubungan tak wajar. Pantas saja kerjasama mereka selalu kompak. Ternyata di saat bersamaan di luar sana, Tusnelda dan Volquin bertemu dan berbincang setelah sekian lama. Volquin belum bisa melupakan kejahatan Ari yang telah mencuri hati kekasihnya yaitu Tusnelda dari dirinya. Hingga tidak mungkin baginya untuk membantu Tusnelda menyelamatkan Ari. Volquin pun beristirahat ditemani kekasihnya sambil meresapi bisikan dalam hatinya kalau sebenarnya dia ingin membantu Tusnelda dan menyelamatkan Ari.
Keesokan harinya, terlihat Marbot akan pulang dan meninggalkan perkemahan prajurit Roma. Mereka pun berpisah sebagai dua orang kekasih. Di saat yang sama, di tempat Thusnelda dan Volkwin berada, kekasih Volkwin justru maju dan menawarkan bantuan kepada Thusnelda. Mereka akan masuk sebagai pedagang belati, dan aksi mereka pun dimulai. Ketika kekasih Ari menawarkan barang dagangannya, Thusnelda memanfaatkan itu dengan memeriksa keadaan dan mencari tanda keberadaan Ari. Namun tiba-tiba kegaduhan kecil terjadi di pintu masuk. Ternyata itu adalah ulah Volkwin yang sedang pura-pura mabuk dan menyerang penjaga gerbang. Volkwin pun ditangkap dan dibawa ke penjara. Thusnelda yang menyaksikan itu paham kalau Volkwin membuat dirinya ditangkap supaya mereka tahu tempat para tawanan. Mereka pun mengikuti Volkwin dan mereka pun tiba di tempat para tawanan dan segera membebaskan Ari. Tetapi sialnya, Flavus pulang setelah berpisah dengan Marbot dan segera menjemput Ari untuk diadili. Dan saat mendebarkan pun terjadi. Kekacauan terjadi akibat anak Ari ada di sana dan menyayat perut kekasih Volkwin. Ketika bocah itu nyaris dibunuh, Ari menghentikannya dan mengatakan kalau bocah itu anak kandungnya. Thusnelda yang mendengar itu pun langsung syok, tapi tidak ada waktu untuk itu. Mereka harus menyelamatkan diri sesegera mungkin. Flavus nyaris saja menangkap basah mereka semua. Untungnya Flavus tiba setelah Volkwin dan Thusnelda serta kekasih Volkwin pergi meski dengan terluka. Sementara anak Ari pingsan dan sialnya lagi, Ari terjebak di sana dan harus bertarung. Prajurit Roma yang lain pun curiga dan menghampiri. Dan prajurit Roma itu sudah menyaksikan Flavus terikat dan Ari sudah menghilang. Dia pun sadar kalau mereka telah kecolongan dan segera pintu gerbang pun ditutup. Di saat yang genting itu, Ari bersama anaknya berhasil keluar dengan menegangkan. Ari sudah keluar dan bebas. Tentu saja dia akan menuju sukunya dan merencanakan serangan balik. Saat itu terjadi, film Barbarian Season 2 episode 2 pun selesai. Seru sekali. Perjuangan yang tiada ujungnya, namun kerjasama dan kebijaksanaan mewarnai kisah mereka. Keteguhan hati seorang Thusnelda dan kebijaksanaan Volkwin berhasil memuaskan hasrat penonton. Minimal bahwa Ari telah selamat. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan review film ini dan jangan bosan untuk menantikan film selanjutnya. Jangan lupa subscribe untuk menyaksikan konten kami yang lain. Terima kasih dan goodbye.